Selamat datang di Horror Night channel Serang. Pastikan bahwa kalian sudah cuci kaki, gosok gigi, dan naik di tempat tidur karena bagi kalian yang penakut, mungkin kalian tidak akan berani lagi ke kamar mandi setelah mendengar cerita-cerita ini. Selamat menikmati dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dulu. Potret. Aku seorang mahasiswa yang baru saja berusia 20 tahun. Untuk merayakan ulang tahunku, teman-teman terdekatku mengajakku pergi liburan. Kami bertujuh menyewa sebuah villa 2 lantai yang tidak terlalu besar. Lokasinya di tengah pegunungan, agak ke dalam hutan dan sangat tenang. Kami tiba di villa siang hari setelah berangkat subuh, jadi kami punya cukup waktu untuk beristirahat sampai malam nanti. Ya, kami memutuskan untuk mengadakan pestanya malam nanti. Kami akan bersenang-senang. Setelah meletakkan barang-barang, teman-temanku mulai berbaring sekenanya untuk tidur. Aku juga ikut berbaring di salah satu kamar. Villa ini punya 2 buah kamar di lantai 2, 1 kamar mandi beserta ruang santai kecil dan sebuah balkon yang menghadap ke halaman depan. Di lantai bawah ada dapur, ruang makan, ruang keluarga, 1 kamar mandi lagi, dan teras di bagian depan. Villa ini tepat menghadap ke arah matahari terbit, jadi cahaya matahari pagi pasti akan terasa di sini. Kami tertidur sampai senja tiba. Setelah matahari terbenam, sebagian kami bergantian mandi, sementara yang lain sedang duduk bersantai di ruang makan, di lantai 1. Aku yang sudah selesai mandi ikut bergabung di meja makan untuk menyantap makanan yang kami bawa dari rumah. Semakin malam, kami semakin menggila. Salah satu temanku mulai mengeluarkan botol-botol minuman keras yang kami bawa. Sebagian teman-temanku mulai mabuk habis-habisan. Sementara aku hanya minum sedikit. Aku memang tidak terlalu suka minuman keras. Baunya agak terlalu menyengat menurutku. Malam semakin larut. Satu persatu temanku mulai roboh karena mabuk, sementara seorang lagi tidak mabuk namun sudah cukup mengantuk. Akhirnya aku dan temanku yang tidak mabuk itu bergantian memapah yang lain ke kamar atas untuk istirahat. Hanya tinggal 1 orang lagi. Aku mendapat jatah untuk memapah yang terakhir. Satu-satunya temanku yang masih sadar tadi sudah tidur di kamar atas bersama pemabuk-pemabuk yang lain. Dengan agak malas, aku membangunkan dan memapah temanku yang terakhir menuju lantai atas. Kami sampai di pertengahan tangga saat ku melihat 2 buah bingkai foto yang tertempel di dinding. Aku terpana melihat 2 buah potret yang sejajar itu. Ukuran bingkainya cukup besar. Di kedua bingkai itu, terdapat 2 buah foto wajah pria yang tampaknya sudah cukup tua. Wajah mereka sudah cukup keriput dengan mata yang terbuka lebar dan senyuman besar, sehingga gigi-giginya terlihat. Potret wajah di dalam bingkai itu kurang lebih sebesar wajahku, jadi seperti melihat wajah manusia asli dengan ukuran normal. Meski wajah orang yang ada di masing-masing bingkai berbeda, namun ekspresi dan gaya fotonya sama, senyum besar dan mata terbuka lebar. Jika diperhatikan, sebenarnya kedua potret itu cukup seram, seperti sisi gelap dari sebuah pertunjukan komedi. Wajah-wajah itu terlihat gembira, seolah berusaha menunjukkan ekspresi jenaka, namun justru terlihat menyeramkan. Aku cukup lama terpaku menatap kedua potret di dinding itu, sampai tiba-tiba teman yang aku papah mulai meracau dengan sepoyongan dan mata setengah tertutup. Aku tersadar dan kembali membantunya naik ke lantai 2. Setelah mengantarnya ke tempat tidur, aku juga memutuskan untuk tidur. Kami tidur dengan posisi berantakan. 4 orang di kamar sebelah, sementara aku bertiga di kamar ini. Hari ini terlalu melelahkan. Keesokan paginya kami bangun agak terlambat. Menjelang siang, kami kembali mengantri untuk memakai kamar mandi. Beberapa orang berkumpul di meja makan sambil berusaha menghilangkan sisa mabuk mereka. Aku hanya bisa tertawa menyaksikan wajah-wajah kusut teman-temanku sambil menunggu giliran mandi. Sampai aku teringat bahwa aku lupa membawa handuk. Sambil tertawa-tawa setelah mengejek teman-temanku, aku menaiki tangga menuju kamar di lantai 2 untuk mengambil handuk. Setelah mengambil handuk, aku kembali turun ke bawah.
Namun di tengah jalan saat menuruni tangga, langkahku terhenti. Aku menatap ke tembok di mana semalam kulihat 2 buah bingkai foto beserta potret di dalamnya. Namun di dalam bingkai itu hanya ada kaca bening yang memperlihatkan pemandangan di luar. Aku bergidik, kusentuh kaca bingkai itu yang ternyata sebuah jendela. Ternyata yang kukira 2 buah bingkai foto ini adalah 2 buah jendela dengan kaca bening yang menghadap ke arah belakang villa. Kacanya dipasang mati, jadi kedua jendela ini tidak bisa dibuka. Aku melekatkan wajahku ke kaca jendela untuk melihat keluar. Hanya ada semak-semak di belakang villa ini. Tampaknya juga tidak pernah ada orang yang lewat ke belakang sana. Dan setelah diperhatikan, tinggi jendela ini dari permukaan tanah di bawah sana sekitar 3 meter. Jadi, mustahil ada orang yang bisa mengintip dari luar. Aku mulai merinding. Kurasakan seluruh tubuhku gemetaran. Astaga, lalu wajah siapa yang aku lihat semalam?